Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurmawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Biren. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan yang namanya pra-observasi bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Juliani. Baik Bu, Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Norma. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah sangat baik dan luar biasa Bu ya. Nah, izin ya Bu, saya di sini ingin melakukan pra-observasi. Maka kita di sini perlu berbincang-bincang sejenak ya. Mungkin kurang lebih daripada 10 menit Bu. Nah, saya di sini ingin memastikan persiapan yang Ibu lakukan untuk yang namanya observasi. Maka dari itu saya pun ingin mengajukan ya beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan agar aksi yang akan Ibu lakukan nanti lebih optimal ya, dan bisa melahirkan satu pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa, atau yang lebih dikenal sekarang itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuan saya melakukan pra-observasi di sini adalah sebagai persiapan awal agar lebih siap dan memberikan hasil yang terbaik bagi murid-murid kita. Oke, Bu Norma, baik. Di sini saya juga sangat senang berjumpa dengan Ibu Norma, temu ramah kita pada hari ini di observasi kita, Bu ya. Oke. Izin saya ingin mengajukan Bu ya beberapa pertanyaan. Yang pertama sekali ini tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini. Boleh kan Ibu cerita sebentar? Boleh. Di sini saya mengambil topik tentang interaksi keruangan desa dan kota, di mana tujuan pembelajaran saya ini untuk adanya identifikasi tentang pembahasan keruangan dan keruangan desa dan kota. Itu tujuannya untuk memudah siswa memahami perbedaan desa dan kota. Baik. Pertanyaan kedua Bu ya. Kemudian pendekatan dan metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Jadi metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, saya pakai metode saintifik, terus PBL, di mana metode ini sangat cocok dengan pembahasan kita Bu ya. Terus supaya siswa itu agar bisa berinteraksi dan berpikir kritis tentang materi kita ini, dan bisa memahami pokok pembahasan kita Bu. Kalau begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, area apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran ini? Area yang saya kembangkan dalam pembelajaran ini itu dengan bentuk kognitif, keterampilan, ada perilaku, terus ada interaksi ya, di mana di sini siswa tersebut bisa berpikir kritis dan bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir Bu, saya juga ingin tahu Bu, kira-kira kapan observasi Ibu lakukan dan hal apa yang telah Ibu persiapkan? Insya Allah Bu Norma, nanti kalau nggak ada halangan di hari Jumat ya, di kelas 37, di jam pertama, jam 1-2, itu yang saya persiapkan ini berupa modul ajar, terus PPT, Infokus, sama LK siswa dan rubrik penilaian Bu. Oke, wah, sangat berkenan Bu ya dengan pra-observasi kita hari ini. Semoga pembelajaran Ibu nanti lancar sesuai dengan apa yang udah kita rancangkan ya. Semoga nanti kita sukses semua Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gitu, Bu? Kalian baca doa dulu, baca. Bismillahirrahmanirrahim.
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah anak-anak, sekarang kita baca surat Al-Ikhlas ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah selesai kita baca doa. Sekarang ibu absen dulu. Astagfirullah. Diyaul abrar. Para tiga. Para nazila. Khawatun nazila. Rizki Ramadhani. Mardia. M. Abrar. M. Hilki. M. Rifaldi. Mukrasya. Nailul Amna. Nisaul Khaira. Nur Anissa Husna. Nur Hafiza. Nur Hasna. Nurul Lisani. Putri Nabila. Rahmiatul Munira. Raisa Aulia. Rozatun Zahrina. Sucira Maisa. Syifaul Mina. T. Andika Basrin. Ulfa Safira Mansur. Hadir. Ulil Afrisa. Ini satu orang ya, nah hadir satu orang isim. Ya, kita mulai pembelajaran kita. Sekarang kita masuk pada materi, yaitu interaksi keuangan desa dan kota. Nah, di sini ibu ingin kalian kemukakan pendapat yang dikatakan desa itu bagaimana? Desa itu dengan kata lain, kata desa. Kita lihat apa yang dikatakan desa sama kota dulu. Ini baru ke interaksinya. Yang kalian ketahui desa itu bagaimana, anak? Desa itu kampung, terus tanah lain. Ada lain? Pemukiman. Pemukiman itu kalau di daerah perkotaan juga ada pemukiman. Cuma yang membedakan pemukiman di desa sama kota itu yaitu kecilnya pemukiman desa. Terus besarnya, luasnya lahan kosong yang ada di desa. Itu yang membedakan antara desa dengan kota. Terus kota. Di sini yang kalian ketahui kota itu bagaimana? Jadi kita udah masuk ke pedesaan, yaitu daerah kampung, tanah lahir, terus lahannya itu lebih luas daripada kota. Terus kota itu bagaimana menurut kalian? Tempat tinggal dari orang beribu atau lebih penduduk. Bisa. Tempat tinggal dengan pemukimannya yang sangat banyak. Terus kalian lihat kalau
desanya bagaimana? Oh, maksudnya karakteristik kotanya. Desa itu bagaimana? Desa itu kampung. Terus tanah lain. Ada lain? Pemukiman itu kalau di daerah perkotaan juga ada pemukiman. Cuma yang membedakan pemukiman di desa sama kota itu yaitu kecilnya pemukiman desa. Terus besarnya, luasnya lahan kosong yang ada di desa. Itu yang membedakan antara desa dengan kota. Terus kota. Di sini yang kalian ketahui kota itu bagaimana? Jadi kita udah masuk ke pedesaan, yaitu daerah kampung, tanah lahir, terus lahannya itu lebih luas daripada kota. Terus kota itu bagaimana menurut kalian? Tempat tinggal dari orang beribu atau lebih penduduk. Bisa. Tempat tinggal dengan pemukimannya yang sangat banyak. Terus kalian lihat karakteristik desanya bagaimana? Oh, maksudnya karakteristik kotanya. Bangunan daripada desa dan kota itu lebih megah yang mana? Kota. Jadi di sini kita lihat dulu definisi desanya itu. Desa berbentuk dari kumpulan unit pemukiman kecil yaitu kampung dan mempunyai dusun. Terus selain wilayah pedesaan itu terdapat di pegunungan, juga terdapat di daerah pesisir. Nah, di sini syarat untuk dapat mendiri desa, syarat untuk ciri khas desa atau apabila satu kampung itu mendirikan satu desa, ini ada syarat-syarat tertentu. Jadi nggak sembarangan desa itu bisa muncul. Jadi yang pertama kita lihat syarat desa tersebut. Ini kondisi dan bentuk desanya itu masyarakatnya masih inisiatif, masih ada asal usul daripada adat istiadatnya, terus mempunyai potensi desa. Nah, syarat untuk membangun desa itu batas usia induk desa paling sedikit 5 tahun. Makanya di sini apabila terjadinya pembentukan desa yang baru itu minimal harus mempunyai 5 tahun. Kalau tidak cukup 5 tahun itu tidak bisa mendirikan desa yang baru. Terus jumlah penduduknya. Nah, misalkan setiap kecamatan itu ada peraturan pemerintah. Di peraturan pemerintah kecamatan tersebut mendeteksi bahwa jumlah penduduk yang ingin menciptakan desa yang baru, misalnya dengan total kakaknya 300 ataupun 500 kakak. Kalau misalnya melebihi 500 kakak baru bisa boleh menciptakan desa yang baru. Jadi nggak asal-asal kita menciptakan desa yang baru dengan jumlahnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan setempat ataupun pemerintah kabupaten. Terus wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. Adanya transportasi antar wilayah desa satu dengan desa yang lain. Kalau misalkan tidak ada transportasi, bolehkah kita menciptakan desa yang baru? Tidak ada, karena dengan transportasi ini adanya interaksi. Terus adanya sosial budaya dapat menciptakan kerukunan hidup berdasarkan sesuai dengan adat istiadat desa. Jadi desa itu pasti adanya adat istiadat. Terus memiliki potensi meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu ada
sumber daya ekonomi pendukung. Nah, pada pedesaan itu memang ada sumber daya alam. Contoh, coba kalian contohkan sumber daya alam yang ada di pedesaan. Sawah. Berarti masyarakat di sana profesinya sebagai sektor agraris. Ya. Kalau sumber daya alam yang ada di daerah tepi pantai, masyarakatnya umumnya sebagai nelayan. Mana sumber daya alamnya? Otomatisnya di laut. Jadi sumber daya alamnya seperti ikan. Dan sumber daya manusianya itu contohnya seperti nelayan. Kalau misalkan kita nggak bisa berlayar, otomatis sumber daya alamnya juga tidak mendukung dengan sumber daya alam manusianya, ya kan? Begitu juga dengan sektor pertanian. Ini lain lagi ada batas wilayah, sarana dan prasarana, dan tersedianya operasional, dana-dana operasional. Berarti kalau kita sudah mempunyai desa yang baru, otomatis dana operasionalnya juga ikut masuk. Nah, ciri khas desa. Perbandingan lahan dengan manusianya itu sangat besar. Berarti sedikitnya manusia dan lahannya itu cukup bagus. Jadi sumber daya alamnya seperti ikan. Dan sumber daya manusianya itu contohnya seperti nelayan. Kalau misalkan kita nggak bisa berlayar, otomatis sumber daya alamnya juga tidak mendukung dengan sumber daya alam manusianya, ya kan? Begitu juga dengan sektor pertanian. Ini lain lagi ada batas wilayah, sarana dan prasarana, dan tersedianya operasional, dana-dana operasional. Berarti kalau kita sudah mempunyai desa yang baru, otomatis dana operasionalnya juga ikut masuk. Nah, ciri khas desa. Perbandingan lahan dengan manusianya itu sangat besar. Berarti sedikitnya manusia dan lahannya itu cukup bagus. Beda dengan perkotaan, ya kan? Nah, dari di sini udah Ibu jelaskan, kita ada lembaran kerja, ya, kelompok udah ada. Jadi Ibu mau kalian kerjakan tugas di KKPD ini. Kalian boleh pakai ya. Yang boleh dipakai materinya, boleh dilihat. Ini cocokkan. Terus ini materinya Siapa yang doa ini? boleh materinya. Oke. Ini jelas. Gimana nggak paham dengan ini? Ya. Itu juga. Baca novel kayak gitu. Buka. Bersama dari berapa lagi? Bagaimana ada? Boleh ini. Ini.
Kemudian bagi desa menurut kegiatan. Coba lihat di motivasi sama kegiatan ada apa? Makan dia budaya sebagian ini kegiatan. Nah, mereka satu lagi. 1 ditambah 2. 1 ditambah 2. 1 ditambah 2. Siapa yang jawab cepat sendiri? 1. Cepat. 1 ditambah 2. Ya. 1 ditambah 2 nggak dijawab? Ya, oke. Ngerti kan? Satu lagi ya. Satu lagi. 5 ditambah 3. Coba 5 ditambah 3. Nggak dijawab. Oke, pulang. Udah? Untuk speakingnya kali ini udah sekarang bagaimana kalian bisa merefresh dan pikiran dengan adanya tugas tunggakan kerja kalian? Oke, kalau udah siap, sekarang kalian boleh maju dan presentasikan hasil kerja kalian. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok pertama. Desa yang dianggap sebagai desa yang tertinggal. Desa ini biasanya desa yang desa swadaya, yaitu PPP desa yang membutuhkan masih primitif dan dari daerah luas dan menjalankan kebiasaan. Selanjutnya desa swakarya. Desa swakarya kedua. Sekarang bagaimana kalian bisa merefresh dan pikiran dengan adanya tugas tunggakan kerja kalian? Oke, kalau udah siap, sekarang kalian boleh maju dan presentasikan hasil kerja kalian. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok pertama. Desa swadaya. Desa yang dianggap sebagai desa yang tertinggal. Desa ini biasanya desa yang desa swadaya, yaitu PPP desa yang membutuhkan masih primitif dan dari daerah luas dan menjalankan kebiasaan. Selanjutnya desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang sudah mulai terbuka, interaksi antar desa juga sudah terjadi, sehingga perkembangan masyarakat lebih mudah. Ciri-cirinya yaitu mendampingi cahaya masyarakat mulai meningkat, pemerintahan desa mulai berjalan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sekarang kita mulai. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita masuk di kelompok kedua. Yang mana kelompok belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator dari kelompok kedua, Masyarakat Bersama Ina. Kali ini berkaitan dengan hasil kerja kelompok, yaitu tentang planifikasi desa. Ini ada gambar pertama desa swadaya, ya, desa yang kurang mendukung atau bisa dikatakan desa yang tinggal. Artinya, penduduknya masih jarang dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Pada gambar nomor 2, pada gambar ini desa tersebut sudah begitu berubah dengan tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat atau bisa dikenal dengan desa swakarya. Intinya, tanaman tersebut bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Baik, bajunya
diolah menjadi nasi dan ada yang berbuat. Gambar yang berikutnya, gambar yang keempat. Pada gambar ini desa tersebut sudah mulai berkembang, walaupun masih kurang. Jadinya masyarakat menempati yang belum pertama karena kemajuan teknologi desa tersebut masih kurang berkembang. Lanjut, gambar yang kelima. Pada gambar ini orang-orang yang mampu dalam mengolah dan mengolah ikan pangan. Jadinya hasil olahan juga bisa dijual. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang perlu ditanggapi sama kawan-kawan? Nggak ada? Kalau ada, baiklah silakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk kelompok kedua. Oke, sekarang kita kelompok berikutnya. Kelompok tiga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kepada staf terkait keempat. Ibu kita datangkan kegiatannya. Sampai ini atau bisa disebut sebagai desa pada daerah desa maju yang memiliki kemampuan. Ada dilaksanakan pembangunan desa. Desa swadaya merupakan desa tradisional. Desa swadaya tidak berarti maju pada desa swadaya. Kelak ke belakang, kelak. Desa swadaya ada desa yang berkembang. Oh, boleh begini. Ibu diberikan Tapi mana yang mana? Oke. Tapi jadi orang kau itu. Belakang. Boleh. Dari kelima kelompok ini ikut kasih nilai untuk kelompok pertama kasih nilai 7,5. Untuk kelompok kedua kasih nilainya 90. Dan kelompok 3 kasih nilai 80. Dan kelompok 4 kasih nilai 75. Sekarang kita masuk ke refleksinya. Bagaimana kesan kalian belajar hari ini? Bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Yang jawab tunjuk tangan ya. Ya, betul ya. Nah, kesan pembelajaran kalian hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Oke, bagus. Menurut kalian penting nggak pembelajaran tentang materi kita ini? Kenapa? Menurut kami pembelajaran hari ini sangat penting karena bisa meningkatkan kualitas kita. Oke, berarti adanya kualitas antara peserta didik kita ya. Terus, tantangan apa yang kalian temui dalam pembelajaran ini? Apa ya tantangannya? Tantangan apa yang kalian temui dalam pembelajaran ini? Merasa tertantang nggak kalian dengan pembelajaran ini, dengan materi kita ini? Ada iya desa lokal kalian? Ada tantangan? Menurut Bapak kami enggak. Nggak ada. Yang lain? Nggak ada tentang materi desa lokal. Kalian bisa mengetahui dengan inti jelasnya perbedaan desa dan kota. Terus, tematinkah kalian dengan tantangan dengan materi kita ini? Terlatih. Apa alasan terlatihnya? Karena dengan kita belajar tentang desa atau kota, kita bisa lebih tahu lagi yang dimana tentang letaknya, baik di segi budayanya dan lain-lain. Oke, tangan dulu. Ibu dia. Ibu dia. Dan sekian dari materi kita hari ini. Apa materi kita tadi? Tentang keseluruhan desa dan kota. Jadi kalian sudah bisa membedakan pengembangan desa sama kota. Terus adanya interaksi antara desa dan kota. Apa manfaat keuntungan antara desa dengan kota. Nah, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmawati CGP Angkatan 10. Hari ini saya bersama Bu Tuli telah melaksanakan supervisi di kelas 12 untuk mata pelajaran geografi. Di sini juga hadir Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Zul Fadli untuk melihat dan mendampingi pasca observasi dengan rekan sejawat. Kemarin kita sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu pertama pra-observasi, yang kedua itu observasi di kelas. Tujuan pembelajaran pasca observasi yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas supaya tahu tindak lanjutnya seperti apa dan menjadi lebih baik. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Bu Tuli setelah melakukan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah saya sangat senang telah melakukan analogi berarti ya dalam pembelajaran ini. Alhamdulillah ya. Adakah hal baik yang sudah dilakukan? Ada menurut saya dalam pembelajaran ini saya memilih metode BBL, di mana metode tersebut itu sangat mudah siswa memahami materi tentang masa depan kemarin, sehingga murid menerima materi itu dengan baik dan sangat senang dengan metode Tadi sudah menjelaskan tentang metode yang Ibu jelaskan ya mengajar. Nah di sini saya mau tanya dari skala 0 sampai 10 posisi Bu Tuli di mana kira-kira? menurut saya itu posisi di daerah antara 7 dan 8. Berarti cukup didayakan ya. Nah, adakah hal yang perlu ditingkatkan di depan? Mungkin dalam pembelajaran ini membantu siswa murid untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang lebih bermotivasi dan dalam pembelajaran geografi ini tentang masalah desa dan kota. Nah, berarti di sini lebih membangkitkan siswa dalam menyelesaikan masalah maksudnya ya, yaitu yang terjadi di desa dan kota. Itu ya lebih ke pemahamannya. Oke, nah apa rencana Ibu ke depannya terkait pembelajaran di kelas dan untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam? Saya akan menerapkan pembelajaran yang berintegrasi, emosional, kesadaran murid dan dalam gaya belajar siswa di kelas. Berarti itu rencananya akan menggunakan pembelajaran berdifferensiasi ya. Nah, terkait waktu pelaksanaan, kapan Ibu Tuli memasukkan pembelajaran berdifferensiasi dan emosional? Itu pada saat pembuatan modul dan pembelajaran emosional, pada pertengahan melakukan pembelajaran bagaimana cara mengatasi para anggota kelompok supaya siswa bisa menanyakan kesadaran diri dan manajemenkan energi itu sangat penting. Nah, komitmen Bu Tuli dalam kelas itu bagaimana? Siswa saya itu akan lebih mempunyai karakter yang bisa menghargai orang. Mungkin dengan menerapkan pembelajaran berdifferensiasi bisa mengcover kebutuhan siswa yang beragam dan dengan pembelajaran sosial emosional ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi siswa yang lebih baik untuk belajar karakter juga yang lebih baik itu ya Bu Tuli. Oke, baik, terima kasih atas waktunya hari ini Bu Tuli. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu mengajar di kelas. Terima kasih juga untuk Pak Fadli atas waktunya.
saya pasca observasi. Mohon maaf jika ada kata atau banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Norma dan Bu Juli. Saya dari kesempatan pada hari ini untuk mendampingi bersama pada kegiatan pasca observasi. Dan dalam kegiatan pasca observasi ini seperti kita ketahui bahwa kita ingin mengetahui di mana kelemahan dan kelebihan yang sudah kita lakukan saat observasi lingkungan. Dan prinsip dalam pasca observasi yang dilakukan oleh ini tadi pada dasarnya hari ini adalah prinsip coaching dan di dalam prinsip coaching ini mungkin banyak hal tadi yang sudah bagus dalam pertama mungkin ada satu hal yang dari saya mungkin masukan jadi teman-teman nanti kedepannya benar prinsip coachingnya berformat lebih baik. Salah satunya adalah pertanyaan yang diajukan tadi mudah-mudahan dikurangi yang misalnya adakah karena pilihan jawabannya itu ada tidak. Tapi kalau seandainya misalkan hal apa yang sedang dirasakan ketika proses pembelajaran tadi, jadi pilihan jawabannya itu bisa nanti penjelasan. Mungkin dari hal yang lain saya rasa sudah sangat bagus, sudah tampak bahwa Bu Nurma sudah melakukan pembelajaran yang baik, menerima pembelajaran yang baik dengan coaching ini, dan pada prinsipnya pasca observasi ini saya lakukan berjalan seperti yang kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.